Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NPM 2515210024. Mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Bapak Rusyadi. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, berfokus pada agregat atau skala besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan kebijakan moneter secara fiskal. Tujuannya adalah memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi besar berinteraksi dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara atau kawasan secara umum. Tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengendalikan inflasi, meminimalkan pengangguran, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Selain itu, ekonomi makro juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan meratakan distribusi pendapatan agar tercipta kesejahteraan masyarakat secara umum. Adapun tujuan lainnya yaitu menyeimbangkan neraca pembayaran, mengusahakan agar nilai ekspor dan impor seimbang atau defisit tidak terlalu besar, meratakan distribusi pendapatan, memastikan kemakmuran tersalurkan secara lebih merata di kalangan masyarakat, menentukan arah kebijakan, memberikan landasan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil di masa depan. Peran konsumsi dalam ekonomi makro. Menggerakkan perekonomian. Konsumsi masyarakat mendorong aktivitas produksi dan distribusi barang dan jasa, meningkatkan pendapatan nasional. Tingginya konsumsi dapat meningkatkan PDB secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja. Dorongan produksi yang timbul dari konsumsi masyarakat membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pajak. Konsumsi yang tinggi berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara. Alat analisis dan kebijakan. Fungsi konsumsi yang menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan digunakan ekonomi untuk memahami siklus bisnis dan membuat kebijakan moneter secara fiskal. Indikator kesejahteraan. Konsumsi yang memadai dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meskipun konsumsi berlebihan juga bisa menimbulkan masalah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seperti pendapatan, harga, selera dan preferensi, dan kebijakan moneter. Peran investasi. Fungsi investasi dalam ekonomi makro adalah sebagai komponen penting dalam perhitungan pendapatan nasional atau PDB. Pendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penanaman modal dan penentu hubungan antara suku bunga dengan jumlah investasi yang dilakukan. Secara umum, investasi membantu menciptakan kapasitas produksi yang lebih besar di masa depan dan mendorong ekspansi ekonomi secara keseluruhan. Belanja pemerintah. Pengeluaran total negara untuk membiayai berbagai barang, jasa, dan transport sosial yang berfungsi sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Komponennya meliputi pembelian barang dan jasa, gaji pegawai, serta transfer payment seperti subsidi dan bantuan sosial, dan berdampak langsung pada permintaan agregat melalui efek multiplier dalam teori Keynesian. Belanja ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan yang inklusif, pengendalian inflasi, dan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan dalam ekonomi makro adalah kondisi di mana sistem keuangan berfungsi dengan efektif dan efisien, mampu mencegah atau bertahan dari krisis finansial dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ini dicapai melalui alokasi sumber daya yang optimal, pasar yang sehat, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Jadi kesimpulannya, hubungan dengan ekonomi makro itu nunjukin ke kita kalau semua ekonomi itu terhubung, seperti harga-harga naik, suku bunga naik turun, nilai tukar berubah, sampai tingkat pengangguran, semuanya bisa ngaruh ke kondisi ekonomi negara. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.